Selamat siang semuanya. Siang. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan informasi berbasis klasikal yang berjudul Berantas Malas dan Tingkatkan Motivasi Diri. Nah, kalian pasti heran, apa sih itu layanan klasikal? Nah, layanan klasikal adalah kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Layanan ini bersifat preventif atau pencegahan, dan layanan ini biasa disebut dengan layanan dasar. Nah, lalu apa sih layanan informasi? Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memberikan berbagai data, fakta, dan keterangan yang dibutuhkan oleh siswa. Tujuannya adalah agar siswa bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan lingkungannya. Informasi yang disampaikan dalam layanan ini sangat beragam, meliputi informasi pendidikan, karir, sosial, dan pribadi. Nah, kalau yang pendidikan tuh gimana? Misalnya kayak kalian mau masuk jalur PTN, kurikulum baru kan, kurikulum kita kan sering berganti dari tahun ke tahun. Lalu kalau karir gimana? Untuk kalian nanti prospek kerja di masa depannya gimana? Itu berkaitan dengan layanan informasi. Dan yang terakhir tentang pribadi dan sosial, seperti bahayanya narkoba, etika bergaul seperti apa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Ini adalah asas yang paling penting dalam bimbingan konseling. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman kepada klien atau konseli. Konseli itu siapa? Kalian, para siswa. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah klien diminta mengikuti layanan konseling tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan keinginannya sendiri. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, klien diharapkan untuk bisa terbuka dan tidak berpura-pura dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya. Lalu yang keempat, kekinian. Nah, klien konselor harus bisa mengikuti zaman. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh para siswa, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, jangan misalnya kliennya nih bermasalah tentang nilai yang menurun, malah si konselor ngasih layanan yang salah. Misalnya dia kasih layanan karir, padahal konselingnya lagi kesusahan dalam nilai, bukan mencapai tujuan di dunia karir gitu. Nah, selanjutnya ada asas kemandirian. Asas kemandirian adalah tahap inti dari bimbingan konseling, yaitu menciptakan klien yang dapat mandiri secara pribadi, baik itu mengambil keputusan, baik itu menyelesaikan masalah tanpa tergantungan dengan orang lain. Lalu yang terakhir ada keahlian. Nah, seorang konselor tentu bukan orang sembarangan, harus orang yang profesional. Profesionalisme dalam bidangnya sendiri, tidak guru pai, tidak guru penjas, dan lain-lain. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, kita nih perlu mengenal nih, kalian itu siapa, saya itu siapa. Nah, kalian di sini saya itu sebagai konselor kalian. Konselor adalah seorang ahli yang memiliki pendidikan dan pelatihan khusus untuk mendengarkan, memahami, dan membimbing orang lain dalam mengatasi masalah atau pengembangan diri. Kalian itu adalah konseli. Konseli itu adalah orang yang sedang menjalani bimbingan atau konseling. Nah, orang yang datang untuk meminta bantuan atau berdiskusi tentang masalah, dilema yang dialami atau tentang hal-hal yang ingin kalian kembangkan. Nah, di sini saya izin untuk kalian semua bahwasanya saya akan sedikit menyita waktu kalian selama kurang lebih 45 menit sampai 50 menit ke depannya. Gak apa-apa ya kan? Baik. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan bagi kalian semua untuk bertanya terlebih dahulu. Ada nggak yang masih belum paham tentang penjelasan yang saya berikan tadi? Sepertinya tidak ada ya. Baik, langsung
saya akan menyampaikan perihal bagaimana manajemen waktu kita pada acara kali ini. Tadi sebelumnya kita sudah mengalami atau menjalani yang namanya pendahuluan. Pendahuluan tadi kurang lebih kita sudah menjalani selama 10 menit. Lalu kita akan menuju tahap inti sebentar lagi, yaitu 30 menit ke depan, dan tahap penutup yaitu 5 menit saja. Gimana? Setuju semua ya tentang manajemen waktu kita? Sebentar lagi kita akan memasuki tahap inti. Jadi semuanya tolong didengarkan dengan baik. Semoga ada ilmu yang bisa kalian tangkap. Saya akan memasuki tahap inti. Motivasi belajar menurut Sapiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Nah, yang pertama ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor dorongan dari dalam. Misalnya seperti minat. Nah, minat itu merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu. Dimana kalau minat belajarnya itu tinggi, biasanya itu peserta didik akan lebih bersemangat dan lebih cepat tanggap dalam memahami pelajaran. Lalu yang kedua ada cita-cita. Nah, pemenuhi cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa dan nilai-nilai kehidupan serta perkembangan kepribadian. Nah, cita-cita ini bisa menjadi gambaran seseorang akan memperbuat semangat idealnya. Misalnya nih, kalau kamu melihat tentara tuh kamu kayak kepengen, oh nanti di masa depan aku pengen lebih semangat belajar biar bisa menjadi tentara, atau aku pengen semangat belajar biar bisa menjadi dokter dan lain-lain. Lalu satu lagi ada kondisi fisik, dimana jika kita memiliki fisik yang sehat akan menemukan motivasi belajar. Sehat berarti dalam keadaan baik, segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit-penyakit serta keadaan akal yang sehat. Tentu kalau kita sakit, demam kan susah, kita kurang fokus dalam belajar. Lalu selanjutnya ada faktor ekstrinsik atau faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu gimana? Faktor ekstrinsik yang pertama itu ada dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu termasuk seperti latar belakang pendidikan. Misalnya nih, kalian bisa lihat tuh bagaimana perbedaan anak yang memiliki latar belakang pendidikan. Misalnya orang tuanya tuh guru, orang tuanya tuh dokter, orang tuanya tuh dosen. Bandingkan coba sama orang tuanya tuh yang ibu rumah tangga sama bapaknya usaha, kan beda tuh mentalnya, beda cara didiknya. Lalu ada perekonomian keluarga. Nah, perekonomian keluarga kalian bisa lihat tuh kan sekolah memang kita kurikulum memakai kurikulum yang sama, tetapi seperti yang kita tahu sekolah kan ada yang elit, ada yang biasa aja. Nah, itu semua tergantung sama perekonomian keluarga kita. Serta kita bisa lihat tuh sendiri gimana sih perkembangan anaknya orang-orang kaya, anak-orang yang bercukupan, kan terlihat tuh bedanya gimana. Terus selanjutnya ada sistem sosial dalam keluarga. Ada tuh sistem sosial, misalnya nih kalau dalam satu keluarga, si keluarga A jam 10 tuh udah wajib tidur. Kalau keluarga B bebas asal nggak sampai pagi begadangnya gitu. Kan ada beda-beda sistem sosialnya. Atau ada yang sistem sosialnya tuh seperti misalnya di Cina yang kita lihat, kalau anaknya tuh dituntut harus selalu juara satu, harus dalam akademiknya harus selalu sempurna. Itu semua kan tuntutan sosial dalam keluarga. Lalu selanjutnya ada lingkungan sekolah. Yang pertama sarana prasarana. Sarana prasarana adalah dukungan untuk mendukung akademik kita semua. Misalnya nih kita dalam olahraga. Kalau kita olahraga tanpa misalnya materi kita nih bola basket, tapi kita nggak ada tuh bola basketnya, gimana kita mau prakteknya, kan sulit. Nah, itu termasuk sarana prasarana. Jadi kita bisa tertinggal dengan orang lain. Lalu ada guru. Kualitas guru juga penting dalam mendukung motivasi belajar. Jika gurunya membosankan, jika gurunya cara mengajarnya biasa aja, tentu siswanya akan bosan dan ada akan tidur. Pasti kalian sering ngalaminnya, apalagi di guru belakang kan. Nah, lalu manajemen sekolah, bagaimana sekolah itu memanajemenkan staf-stafnya, gurunya, waktunya, dan lain-lain. Nah, lalu aspek-aspek motivasi belajar menurut Ernst and Goldman tahun 2001 ada 4 poin aspek motivasi belajar. Nah, yang pertama dorongan mencapai sesuatu, yang kedua komitmen, yang ketiga inisiatif, yang keempat optimis. Kita
akan membahas tentang mengatasi pikiran irasional dengan cara berpikir positif. Kalian semua tahu apa itu berpikir irasional? Nah, berpikir rasional itu adalah berpikir secara tidak rasional. Rasional itu seperti wajar atau masuk akal, irasional. Nah, irasional ini adalah negatifnya. Berpikir positif adalah aktivitas berpikir yang kita lakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri kita. Berpikir positif itu termasuk kemana? Rasional atau irasional? Nah, benar, rasional. Nah, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad maupun keyakinan pada diri kita. Nah, ada cara nih untuk membangunkan sikap menjadi lebih positif atau menghilangkan pikiran irasional menjadi rasional. Yang pertama itu harus selalu bersikap optimis. Yang kedua, menerima apa adanya. Yang ketiga, cepat pulih. Cepat pulih itu apa? Bukan berarti sembuh dari luka, bukan. Tapi misalnya nih, kalian di suatu hari gagal dari olimpiade, gagal ranking 1. Nah, itu yang dimaksud cepat pulih. Nah, lalu mindset. Mindset itu mengubah pola pikir dari irasional menjadi rasional. Misalnya nih, saat kamu meminjam pulpen ke teman, gak dikasih tiba-tiba, kamu jangan langsung berpikir dia membenciku. Itu tidak boleh. Mana tahu dia lagi pakai atau dia lagi pulpen yang dia pakai sendiri udah mau habis gitu. Berpikir positif, rasional. Nah, lalu antusias atau bersemangat. Lalu humor kita seperti tahu seperti selalu ceria gitu. Lalu sportif bermain secara tidak curang atau belajar sejak ujian misalnya jangan melakukan hal yang tidak sportif. Yang penting kita tahu seperti menyontek, buat catatan dan lain-lain. Kita harus selalu rendah hati yang selanjutnya. Lalu bersyukur tentu saja. Apapun yang kita punya, kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya kita akan membahas tahap inti yaitu REBT. Ada yang tahu apa itu REBT? Gak ada? Oke, baik. REBT adalah Rational Emotive Behavior Therapy. Ini merupakan pendekatan behavior kognitif yang mendekatkan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan seseorang berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional serta membangkitkan perasaan percaya diri kembali kepada seseorang. Dalam REBT ada namanya teknik self-talk. Ada yang tahu self-talk apa? Oke. Self-talk adalah kita jelaskan dulu ini teori siapa. Teori ini dicetuskan oleh Albert Ellis pada tahun 1953. Ellis memandang manusia itu memiliki dua pikiran, yaitu irasional dan rasional. Ellis beranggapan bahwa seseorang mampu untuk menemukan hal yang positif dan melawan hal-hal yang negatif. Lalu self-talk sendiri merupakan bagian dari pendekatan REBT seperti yang saya katakan tadi, yaitu salah satu bentuk terapi kognitif, emosi, dan perilaku. Teknik self-talk adalah berbicara kepada diri sendiri. Kalian pernah bicara sama diri sendiri? Ya, bicara sendiri bukan berarti kayak misalnya saya ngomong gini, saya ngomong sendiri dengan sendiri. Enggak, itu benar juga. Berbicara dengan sendiri itu bisa melalui suara ataupun dengan tanpa suara. Paham tanpa suara? Kalian nggak dengar kan apa yang saya bilang kan? Gak dengar kan? Saya bicara sama diri sendiri, kalian mana dengar? Nah, lalu self-talk ini sendiri kita lebih fokusnya kepada hal-hal positif dan bersifat memberikan penguatan untuk beraktivitas yang dilakukan dengan suara diam. Diam seperti saya tadi dalam hati, keras seperti saya berbicara ini, saya ngomong dan saya mendengarkan. Semoga saya tidak berbicara sendiri di sini ya. Oke. Keras maupun secara pelan atau normal seperti saya ngomong, misalnya ngomong biasa aja gini ya. Nah, itu normal. Berulang-ulang dan dalam waktu tertentu. Misal gimana? Misalnya kalian jogging nih. Jogging kalian ada target, saya harus bisa 12 menit 4 km. Oh iya, dalam hati kalian pasti kalian bunyi. Bisa. Nah, gitu tuh. Ya, pemikiran rasional, selalu berpikir positif, bukan irasional. Aku segini aja udah capek, apalagi 5 menit lagi aku rasa nggak sanggup lagi. Enggak. Rasional itu selalu bisa berpikir positif, mengubah pikiran negatif menjadi lebih positif. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, kita nih mau praktek langsung nih. Bagaimana langkah-langkah self-talk agar kalian bisa lebih mendalami dan memahami
teori ini. Oke, yang pertama, saya harus mendengarkan self-talk kalian masing-masing. Maka dari itu, saya ingin kalian mengerjakan tugas sedikit. Tapi enggak di sini aja tugasnya, bentar doang kok. Tapi saya harap kalian mengerjakannya secara jujur dan sukarela, sesuai dengan asas-asas yang kita tetapkan. Bisa ya, bisa ya. Oke. Baik, saya akan memberikan lembar LKPD-nya. Mohon dikerjakan ya semuanya ya. Iya, Pak. Kal, boleh tolong dibagikan? Dikerjakan secara jujur ya semuanya. Jangan ada membohong tuh. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak berikan. Di sini coba kita periksa ya. Setelah saya periksa tadi beberapa, sebenarnya saya menemukan nih ada hal menarik yang saya dapatkan. Yang pertama dari Sulastri. Sulastri nulis di sini bahwa kamu tuh sering ngerasa sulit mengerti ya tentang pelajaran matematika. Terus kamu merasa teman-teman kamu tuh lebih pintar dan kamu tuh merasa kamu sia-sia aja dalam usaha kamu, benar? Baik. Tapi kamu di sini menuliskan juga kayak mana cara mengatasi masalah yang kamu hadapi tadi, benar? Nah, di sini menurut saya yang kamu tulis itu sudah sangat benar, bahwa cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, untuk bisa berpikir positif seperti mengerti pelajaran, kamu menuliskan sini bahwa kamu mungkin harus lebih baik belajar. Karena saya setuju. Ya, itulah contoh, salah satu contoh mengubah pikiran irasional menjadi rasional. Jadi yang awalnya kamu berpikir tidak pernah bisa mengerti pelajaran matematika, saat kamu menemukan solusinya, kamu tuh sebelum kamu kan belum mengerjakan nih, itu kamu harus berpikir dulu sebelum mengerjakan sesuatu kan. Maka dari itu bentuk dulu pemikiran positifnya, jangan langsung nggak mungkin aku bisa juara 1 tahun ini. Kalau nggak udah mikir kayak gitu, kayak mana mau juara 1? Ya kan? Benar ya kan? Saat kita berpikir buruk, tentu hal baik itu sulit datang pada kita. Tetapi kalau kita berpikir baik, hal baik pasti akan mengikuti. Selain punya Sulastri, pasti di sini banyak nih kendala-kendala atau pemikiran irasionalnya yang masih belum saya jelaskan. Saya mau dengar nih pemikiran irasional dari yang pertama dari Sumarni, lalu dari Rika. Coba. Saya awalnya berpikir merasa sulit dalam memahami pelajaran fisika. Jadi saya rasa saya masih kurang giat belajar, sehingga saya akan mulai meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak lagi. Saya, Pak, awalnya merasa paling bodoh di kelas, menjadi saya kurang aktif dalam pelajaran, sehingga kedepannya akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Di sini Bapak harap kita bisa saling memotivasi dan mampu menerapkan teknik self-talk ketika menghadapi situasi-situasi tertentu dalam kehidupan. Nah, di sini setelah kita melalui kegiatan-kegiatan tentang teori-teori self-talk, motivasi diri, dan faktor-faktor penyebab motivasi diri, saya harap kalian bisa mempertahankan self-talk positif yang telah kita lakukan dan kita pelajari, dan bisa kalian biasakan agar bisa dipakai dalam situasi-situasi tertentu untuk membantu mendalami pemahaman kalian tentang self-talk dan cara berpikir positif lebih baik. Di sini Bapak sudah siapin nih video yang bisa membantu kita sama-sama mempelajari self-talk lebih baik. Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang positive self-talk. Selain menyehatkan psikologis Anda, positive self-talk ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi pikiran negatif yang ada di dalam otak Anda. Pasti mau dong jadi lebih sehat? Nah, oleh karena itu, simak terus video ini sampai tuntas.
Coba, Anda suka sadar nggak sih? Kadang-kadang otak kita tuh suka tiba-tiba mikir negatif seperti ini. Duh, saya kok nggak pinter ya? Aduh, kok saya tuh jelek ya? Aduh, apa saya yang on ya? Jadi nggak ngerti sama berita-berita di luar sana. Duh, dan aduh sebagainya. Atau suka nyalahin diri sendiri. Atau tiba-tiba suka ngerasa nggak pantas untuk sukses. Nah, padahal sebenarnya Anda itu sukses. Ini berarti terkena gejala imposter syndrome ya, seperti yang sudah saya bahas di video ini ya. Nah, tentu negatif self-talk ini nggak bisa dibiarin begitu saja dong. Terus apa nih yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan pikiran negatif tersebut dari otak Anda? Salah satu kuncinya adalah dengan positive self-talk. Dan ini sangat bisa Anda latih banget. Sangat bisa Anda aplikasikan sehari-hari, setiap hari, setiap saat. Ada yang nanya nih, Kang Afif, apa sih positive self-talk itu? Nah, positive self-talk tuh kurang lebih sederhananya adalah ngobrol atau dialog dengan diri sendiri, tapi menggunakan kalimat-kalimat positif. Mau ngobrolnya itu diucapkan sehingga kedengeran sama telinga, bisa. Mau ngobrolnya di dalam hati meskipun nggak kedengeran sama telinga, bisa juga. Tapi pastinya positive self-talk ini dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku diri Anda secara positif. Nah, dengan positive self-talk juga itu bisa memberikan efek baik bagi kesehatan mental dan fisik. Juga jangan kaget, positive self-talk juga itu bisa meningkatkan kualitas hidup Anda. Nah, tapi positive self-talk ini tidak serta-merta muncul begitu aja. Kebiasaan ini harus benar-benar Anda latih secara konsisten. Nah, untuk bisa terlatih melakukan positive self-talk ini, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, yaitu adalah Andanya sendiri harus tahu nih, harus menyadari dulu apa saja pikiran-pikiran negatif yang suka muncul dalam diri Anda. Apa yang menurut Anda itu mengganggu, atau yang menurut Anda itu kurang baik. Itu harus Anda pahami dulu. Misal, aduh saya tuh saya misalnya suka ngerasa saya ini bodoh misalnya. Saya suka nyebut saya ini aduh jelek misalnya. Saya ini gaptek, saya miskin. Dan saya mah tuh apa, saya nggak bisa dan lain-lain. Catat semuanya itu. Negatif-negatif pikiran itu dicatat dulu. Nah, Anda bisa mencoba untuk mulai memperhatikan ya pikiran-pikiran Anda sendiri dari waktu ke waktu. Setiap nemuin negatif thinking ya langsung dicatat. Kemudian berikutnya masuk ke langkah kedua, yaitu Andanya sendiri harus menyiapkan diri Anda untuk mulai berkomitmen menciptakan self-talk yang positif, yang membangun, dan meninggalkan segala bentuk pemikiran negatif setiap kali pikiran negatif ini akan muncul. Langkah ketiga, ketika pikiran negatif ini tiba-tiba muncul lagi, langsung pada saat itu karena Anda sudah siap di langkah 2, ya, di langkah ketiga ini ketika ini muncul, langsung Anda abaikan atau Anda tutup dengan hal-hal yang positif tadi dan ucapkan dalam bentuk kalimat positif. Lakukan ini berulang-ulang, ya, mau dalam hati boleh, mau dengan lantang boleh, ya, saya bisa, saya bagus gitu, ya, hingga Anda menjadi terbiasa. Contoh, misalnya ketika Anda melakukan sebuah kesalahan. Kalau sebelumnya misalnya Anda suka berkatanya, aduh salah lagi, aduh saya ini nggak ada gunanya, ya, aduh semua yang saya lakukan nih gagal terus, cuman bikin malu aja gitu. Nah, ketika pikiran seperti ini muncul lagi, Anda bisa coba langsung merubah mengganti kalimat tersebut menjadi seperti ini. Sebentar, nggak gitu juga kok, gitu. Saya yakin saya ini positif, kesalahan ini adalah bagian dari pengalaman saya dan bisa jadi membuat atau menjadi pelajaran yang membuat saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, langsung ya ini muncul, langsung ditutup dengan positif. Atau contoh lain, misalnya Anda tiba-tiba ditunjuk untuk melakukan suatu tugas yang menurut Anda itu baru. Nah, kadang-kadang kan suka muncul pikiran negatif. Waduh, saya belum pernah ngelakuinnya nih, saya nggak ada pengalaman nih, pasti hasilnya jelek atau gagal. Waduh, gitu ya. Takutnya saya malah mengecewakan yang lain. Nah, ketika Anda menyadari negative thinking itu muncul, langsung pada saat itu juga tutup atau ganti dengan kalimat positif. Seperti misalnya gini, wait, enggak. Ini bagus, ini kesempatan bagus. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang luar biasa buat saya. Saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik. Ini kesempatan saya untuk mengembangkan diri saya. Bismillah, jalan. Nah, gitu ya. Nah, coba
Anda mulai sedikit demi sedikit, mulai dari yang kecil. Insya Allah lama-lama ini akan menjadi habit atau kebiasaan dan nanti akan menjadi otomatis untuk bisa selalu berpikir secara positif atau melihat sisi positif dari segala kejadian. Tapi perlu diingat sekali lagi, kebiasaan ini tidak muncul begitu aja. Anda perlu melatihnya dan perlu dilakukan secara konsisten. Nah, bahkan ya ini dahsyatnya adalah ternyata manfaat positif self-talk itu bukan itu aja. Ya, dari beberapa penelitian yang saya baca, itu ada beberapa manfaat lain dari positif self-talk. Seperti bisa menguatkan mental Anda. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan positif self-talk itu cenderung lebih kuat secara mental, sehingga otomatis lebih terhindar dari kecemasan, stres, dan depresi. Nah, positive self-talk ini juga bisa membuat seseorang tuh jadi lebih menghargai badan dan penampilannya. Fisik juga bisa. Ya, jadi bukan perasaan aja. Jadinya nggak mudah baper, nggak mudah dipengaruhi kata-kata orang, seperti itu. Ya. Selain itu juga, orang dengan mental kuat, ya, itu otomatis juga akan mampu berpikir secara jernih dalam menghadapi kesulitan atau tantangan yang dialami. Nah, hal inilah yang membuat ya, orang-orang yang sering melakukan positive self-talk itu tidak mudah terpuruk ketika mendapatkan cobaan, ujian hidup, ya, bawaannya tuh tenang. Ya. Nah, manfaat dari positive self-talk berikutnya yaitu kualitas hidup meningkat. Kenapa? Yes, karena Anda bisa jadi lebih menghargai diri Anda sendiri. Bisa membantu menumbuhkan rasa optimisme, harapan, dan kedamaian di berbagai situasi. Ini mantap. Nah, terus yang nggak kalah penting dari positive self-talk ini yaitu adalah selain menyehatkan secara psikologis, positive self-talk juga ternyata dapat menyehatkan fisik. Nah, masih dari penelitian yang saya baca, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu menunjukkan positive self-talk, ternyata kebiasaan ini dapat membuat tubuhnya itu menjadi lebih bugar dan mencegah Anda terkena penyakit kardiovaskular. Selain itu, daya tahan tubuh juga menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena imun tubuhnya pun menjadi meningkat. Nah, mungkin Anda ingat, waktu zaman-zaman awal COVID-19 kemarin, ya, itu banyak yang bilang bahwa, wah, banyak ternyata yang sakit dan meninggal. Salah satu penyebab utamanya adalah karena dia cemas, panik berlebihan, dan berpikiran negatif. Sementara penderita-penderita yang ternyata sembuh, ya, sehat kembali, selain karena fisik, ya, juga karena dia berpikirnya positif. Mereka melatih positif self-talk-nya, nggak cemas, tenang, menghadapi ujian sakit ini dengan tenang. Nah, itu meningkatkan imun dalam tubuh dengan baik. Jadi kebayang ya betapa pentingnya kita mulai membiasakan untuk positif self-talk. Anda bisa memulainya dengan kata-kata positif seperti saya sehat, saya baik, saya senang, saya bahagia, saya bisa sukses, saya pintar, saya bersyukur, dan lain-lain. Setelah kalian menyaksikan video yang sudah Bapak paparkan, kita sudah mau memasuki tahap akhir, di mana tahap yang sudah kita lalui adalah tahap pendahuluan dan tahap inti. Di sini kita akan memasuki tahap penutup. Di sini ada nggak yang bisa menyimpulkan dan memberikan komitmen tentang pelajaran yang sudah kita berikan mengenai materi layanan informasi, motivasi diri, dan self talk? Saya, Pak. Silahkan Sumarni. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, self-talk positif adalah kunci untuk mengubah pikiran irasional menjadi rasional yang sangat penting untuk membangun motivasi. Nah, dengan mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri dari negatif menjadi yang positif. Jadi kami dan saya sendiri berkomitmen untuk mengidentifikasi pikiran negatif, menantang dengan fakta, dan menggantinya dengan kalimat yang lebih membangun, serta menjadikannya kebiasaan sehari-hari agar saya bisa mencapai tujuan dengan lebih baik lagi. Itu Pak kesimpulannya.
setelah mengikuti layanan ini, saya merasa sangat terbantu. Hal yang paling baik adalah saya jadi sadar bahwa seringkali saya merusak diri sendiri dengan self-talk negatif. Seperti aku tidak akan bisa, saya jadi tahu cara praktis untuk mengubahnya, yaitu dengan menentang pikiran itu dan menggantinya dengan kalimat yang lebih membangun seperti aku akan mencoba yang terbaik. Selanjutnya, di lain kesempatan jika kita bertemu lagi, saya harap kalian semua sudah dalam keadaan memiliki self-talk positif, dan jika kalian mengalami masalah kembali mengenai motivasi diri, mengenai nilai akademis dan lain-lain, kita akan menyepakati sama-sama kapan pertemuan selanjutnya dilakukan. Maka sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Kalian tetap semangat, terus kembangkan pemikiran positif. Pokoknya semoga kalian bisa menjalani dan bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita lakukan secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah melaksanakan layanan tentang self-talk positif, saya melihat bahwa materi ini sangat relevan dan diterima dengan baik oleh konseling. Sesi-sesi berjalan dengan baik. Konseling terlihat antusias dan berani mengidentifikasi self-talk negatif pada diri mereka masing-masing. Dan mereka cukup terbuka dalam sesi diskusi, menunjukkan bahwa suasana yang dibangun sudah cukup nyaman. Dan terakhir, konseling juga mampu merumuskan komitmen pribadi untuk mempraktekkan self-talk yang positif, yang merupakan indikasi keberhasilan dalam pertemuan kita hari ini.